Bab 65. Pilihan yang tak sederhana. Hari-hari setelah pertemuan dengan Vania dan keluarga besar Ayla berjalan damai. Ada semacam kesadaran baru di antara Ella dan Rayhan bahwa cinta yang mereka perjuangkan bukanlah tentang siapa yang sempurna, tapi tentang siapa yang mau bertahan dan terus berbenah bersama. Namun, ketenangan itu tak berlangsung lama. Suatu pagi, saat Rayhan baru saja tiba di kantor, ia menerima email dari kepala HR di perusahaan tempatnya bekerja. Judulnya singkat namun mengguncang. Mutasi penempatan kantor pusat Singapura opsional. Urgensi tinggi. Rayhan membaca surat itu dengan mata membelalak. Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa ia direkomendasikan untuk mengisi posisi Vice President, Divisi Pengembangan Regional. Gaji meningkat signifikan, fasilitas keluarga ditanggung penuh. Namun, penempatannya di luar negeri minimal 3 tahun. Sepulang dari kantor, Rayhan menceritakan kabar itu pada Ayla di ruang makan. Wajahnya tampak bingung, meski ada sedikit kilau semangat dalam matanya. Ini kesempatan besar. Tapi aku enggak bisa ambil keputusan sendiri. Ayla terdiam. Ia meletakkan sendoknya dan menatap wajah Rayhan dalam-dalam. 3 tahun itu lama, dan kita baru saja mulai sembuh. Rayhan menggenggam tangan Ayla. Aku enggak akan pergi kalau kamu enggak siap. Aku bisa menolak. Ayla menggelang pelan. Aku pengen kamu bahagia. Ray, aku tahu selama ini kamu juga udah korbankan banyak hal buat kita. Tapi, bagaimana kalau aku ikut, kita pindah bareng? Rayhan terdiam sejenak. Kamu rela ninggalin kerjaan kamu, rumah ini, keluarga kamu? Ayla menggigit bibir bawahnya. Di sanubarinya, ia pun gamang. Ia mencintai pekerjaannya sebagai editor buku, lingkungan rumah yang nyaman, dan tentu saja, kedua orang tuanya yang mulai menua. Keesokan harinya, Ayla bertemu dengan atasannya di penerbitan. Ia menceritakan situasi yang sedang dihadapinya, berharap mendapat pandangan atau bahkan solusi. Bu Retno, pemimpin redaksi yang selama ini menjadi mentornya, mendengarkan dengan seksama. Ayla, kadang kita dihadapkan pada pilihan yang tak sederhana, tapi dalam cinta, tak ada yang benar-benar ideal. Kamu hanya perlu bertanya pada dirimu sendiri apa yang akan kamu sesali kalau tidak kamu lakukan. Kata-kata itu menghantam Ayla lebih dari yang ia perkirakan. Ia menghabiskan hari itu merenung di perpustakaan, membaca kembali beberapa naskah favorit yang pernah ia edit. Semua kisah yang ada di sana berbicara soal keberanian, pengorbanan, dan keyakinan pada cinta yang lebih besar dari ketakutan. Di sisi lain, Rayhan juga sibuk memikirkan alternatif. Ia menghubungi HRD untuk menanyakan kemungkinan posisi yang tetap berada di Jakarta, meski tentu saja tak setinggi tawaran di Singapura. Jawabannya mengecewakan. Posisi itu hanya tersedia di kantor pusat. Jika ia menolak, maka promosi otomatis akan diberikan pada kandidat lain. Malam itu, di atas ranjang mereka, Rayhan dan Ayla berbaring berdampingan. Sunyi. Lampu kamar sudah dimatikan, namun tak satu pun dari mereka benar-benar tertidur. Kalau kamu ikut aku ke Singapura, bisik Rayhan akhirnya, aku janji akan bantu kamu bangun karier baru di sana. Kamu bisa freelance atau nulis buku. Aku akan dukung sepenuhnya. Ayla menatap langit-langit kamar. Dan kalau aku nggak ikut, aku juga belum tahu. Tapi mungkin aku nggak akan tenang di sana. Setiap malam aku akan berpikir, apakah kamu baik-baik saja? Apakah ini keputusan yang salah? 3 hari mereka lewati dalam perenungan. Tak ada keputusan terburu-buru. Mereka berdua menyadari bahwa ini bukan sekadar soal pekerjaan atau karier. Ini soal hidup yang akan mereka jalani bersama. Akhirnya, pada malam keempat, Ayla mengajak Rayhan duduk di teras belakang. Aku akan ikut, ucapnya tiba-tiba. Rayhan menoleh cepat. Kamu yakin? Ayla mengangguk. Aku nggak mau lagi melihat kamu menanggung semuanya sendirian. Aku tahu kamu ragu, kamu takut ninggalin aku. Tapi sekarang, biar aku yang temani kamu. Kita pindah bukan karena kamu, tapi karena kita. Rayhan memeluknya erat, seperti memeluk seluruh hidupnya. Pagi harinya, mereka mulai bersiap. Ayla mengajukan resign secara resmi,
dan menerima banyak pelukan hangat dari teman-teman kantor. Sebagian menangis, sebagian memberikan buku sebagai kenang-kenangan. Raihan mengurus segala kebutuhan administrasi keberangkatan mereka, dari paspor, vis, hingga pencarian tempat tinggal sementara di Singapura. Dalam 1 bulan ke depan, kehidupan mereka akan berubah total. Tapi mereka percaya, selama mereka bersama, maka tidak ada yang benar-benar berubah. Dan pada hari terakhir sebelum keberangkatan, Ayla berdiri di depan rumah mereka yang kini mulai kosong. Tangannya menggenggam erat tangan Raihan. "Rumah ini punya terlalu banyak kenangan," ucapnya pelan. "Kenangan itu kita bawa di hati," balas Raihan. Ayla menatap mata suaminya. "Kamu janji? Apapun yang terjadi di sana nanti, kamu tetap milik aku, ya?" Raihan tersenyum, lalu mencium keningnya. "Selalu." Dan dengan itu, mereka melangkah ke babak baru dalam kehidupan mereka. Sebuah awal yang belum tentu mudah, tapi penuh harapan. Karena kali ini, mereka memilih bukan dengan ego, tapi dengan cinta.